Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu secara online di room yang ini qadarullah ya, ada gangguan teknis siang tadi. Saya coba dengan Bu Agustin untuk check in lebih awal, tapi ternyata entah kenapa tidak bisa diakses. Akhirnya saya buat room baru, dan setelah room baru terbentuk pun kemudian ada gangguan sinyal. Jadi sinyal sama sekali mati, sehingga agenda yang awalnya kita rencanakan dimulai jam 2.15 akhirnya agak molor gitu ya, agak molor 15 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan tuntas dan senantiasa ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan menyimak paparan dari Bu Agustin, yaitu berkaitan dengan 4 kompetensi guru. Nah, ini tentu ini merupakan hal yang sudah menjadi makanan kita barangkali sehari-hari, tapi nanti kita akan kupas bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bu Agustin, yang insya Allah Bu Agustin akan didampingi oleh Pak Edi ya, Pak Edi Rismawan sebagai moderator. Oleh karena itu, untuk tidak membuang banyak waktu, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Edi Rismawan untuk membuka kegiatan pada siang ini. Silahkan Pak Edi. Ya, terima kasih kepada Bapak Fakih, host pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, salah satunya adalah kenikmatan sehat. Kesempatan ini kita bisa di satu Ibu Agustin yang akan membahas atau mempresentasikan 4 kompetensi guru. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, para partisipan yang saya banggakan, saya akan membacakan dulu CV atau kurikulum vitae dari Ibu presenter, Ibu Agustin, yang akan membahas tentang 4 komponen guru ini. Yang pertama, nama Agustin Nurlaila, SPD, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Agustus 1997. Ya, ternyata masih muda sekali ya. Jadi beda 2 tahun dengan saya gitu ya, Bu Agustin. Alamat KP Cilampeni, RT 01 RW 6, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Riwayat pendidikan SDN Cilampeni 1, SMPN 1 Katapang, MTS Parasis Katapang, 1 STAI Siliwangi Bandung, program studi pendidikan guru MI. Kemudian pengalaman mengajar guru pendamping SDIP Ummul Mukminin tahun 2015. Kemudian guru kelas 1 SDIT Mukmin Kreatif tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian guru MDU Miftahul Falah tahun 2012 sampai 2017. Kemudian guru MDU Al-Izhar tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian guru privat Salistung, tematik, dan tahfidz usia SD. Pengalaman mengajarnya cukup banyak juga ya. Selanjutnya di CV juga di sini dituliskan status dari Bu Agustin itu di sini ditulis belum menikah ya. Statusnya belum menikah nih. Mana ada stok? Ya, alhamdulillah, subhanallah, Bu Agustin itu sudah
apa sudah pintar ya, sudah solehah gitu ya, gitu. Jadi statusnya juga di sini belum menikah, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Agustin gitu ya, ini doa dari saya, dari moderator dan juga dari kita semua, kita doakan mudah-mudahan Bu Agustin mendapatkan pasangan hidup yang soleh gitu ya, seperti Bu Agustin soleha, amin ya robbal alamin gitu. Intermezzo aja itu Bu Agustin ya. Promo Bu Agustin gitu. Bu Agustin, bisa terdengar suara saya Bu Agustin? Ya, jelas Pak. Iya, sekali lagi Bu Agustin, saya berikan kesempatan seluas-luasnya, tapi tentu saja ada batasnya, kurang lebih 30 menitan untuk membahas materi pada kesempatan ini, yaitu tentang 4 kompetensi guru. Silahkan kupas tuntas, nanti ketika sesi diskusi, apabila ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu semua, Bapak Ibu partisipan yang kami banggakan, mangga diberikan kesempatan nanti. Kemudian kami ingatkan Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke room meeting, jangan lupa nanti kalau sudah ada itu di chat ya, ada tulisan misalnya sudah di-upload link presensi, itu supaya diisi presensinya. Jadi jangan sampai kita sudah masuk room meeting, sudah hadir di sini, kita tidak mengisi presensi gitu. Jadi sekali lagi jangan lupa nanti untuk mengisi presensinya gitu. Dan untuk mikrofon sekali lagi, nanti ketika diskusi baru nanti kalau ada yang mau nanya silahkan raise hand ya, angkat tangannya, dan si mikrofonnya bisa di unmute, jadi harus diaktifkan. Untuk sekarang mohon maaf karena pembahasan akan segera dimulai, mikrofonnya untuk dimatikan dulu ya, dimutekan, dibisukan dulu. Ibu Agustin, supaya mengefektifkan waktu, mangga disarankan ke Ibu Agustin, ke Ibu presenter untuk membahas judul pada kesempatan ini, yaitu 4 kompetensi guru. Mangga Bu Agustin, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru hebat. Jujur sekali ya, saya Bu Agustin, maaf, Bu Agustin. Ya. Maaf, suaranya kurang terdengar. Agak didekatkan. Oh. Kurang terdengar Bu, kurang jelas Bu. Kasihan yang lain Bu. Iya. Bapak sudah terdengar suara saya? Ya lumayan lah, lumayan. Kalau Papa host tadi lumayan gede ya. Kalau Bu Agustin sekarang ada suara cuma ya nggak terlalu keras gitu. Oh iya. Iya. Tapi Diteruskan. Sama yang lain terdengar? Ya, cukuplah lumayan. Ya, yuk. Lanjut. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru hebat. Sejujurnya saya ini merasa sangat gugup sekali ya, karena yang menjadi para pendengar saya kali ini, para yang guru-guru yang sudah senior semua gitu. Dimulai kayak host juga yang dari lulusan Mesir ya, kemudian dari moderatornya juga sangat Masya Allah, dan juga para instruktur. Mohon bimbingannya, jadi kalau misalkan nanti ketika saya menjelaskan jika ada yang kurang sesuai gitu ya, karena mungkin di sini saya bukan membahas, tapi hanya sekedar sharing pengetahuan singkat saja. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang 4 kompetensi guru. Iya, sebelum saya lanjutkan, barangkali khawatir saya ngomongnya terlalu cepat ya, karena saya emang karakternya ngomongnya cepat gitu. Jadi bisa terlalu kecepatan gitu ya, mohon diingatkan yang Pak Moderator. Jadi khawatir yang lainnya gimana gitu. Iya. Terlalu cepat. Ibu presenter mohon maaf, mungkin bisa diaktifkan videonya. Oh, gak usah lah ya. Gak usah dong, apa ya, gini aja. Nanti saya kelihatan gugupnya.
Padahal gak apa-apa, Ibu presenter hitung-hitung promosi. Bapak yang gitu. Ya Bapak mudah-mudahan jadi doa ya. Amin. Dapat jodoh yang soleh kayak Ibu Soleha. Jangan yang intermezzo iklan jodoh sekarang. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sebelum mungkin Bapak Ibu, sebelum kita membahas kompetensi guru, alangkah baiknya kita bahas dulu nih, apa itu kompetensi, apa itu guru, kemudian apa itu kompetensi guru. Nah, kenapa harus dikupas dulu satu-satu, biar nanti Bapak Ibu paham itu enggak setengah-setengah gitu ya, jadi menyeluruhnya gitu. Nah, dimulai dari apa itu kompetensi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi sebetulnya dari kompetensi ini sudah ada titik beratnya ya di sini. Ada pengetahuannya ada, kemudian keterampilannya juga ada, dan juga sikapnya juga ada. Jadi mungkin ini juga sebagai dasar bahwa yang namanya kompetensi itu menyeluruh, jadi tidak hanya satu aspek saja gitu. Nah, dan tidak hanya dalam pengetahuan saja, misalkan ini yang harus dimiliki tapi tidak dihayati dan juga tidak dikuasai, itu kan tidak kompetensi begitu. Nah, jadi yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ini harus menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian apa itu guru? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Insya Allah ya Bapak Ibu, jadi kalau melihat dari pengertian saja, ternyata guru itu apa ya, tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, bukan, ternyata ada tugas-tugas khusus yang bukan hanya memberikan pengetahuan, melainkan dari segi mendidiknya perlu, mengajarnya perlu, membimbingnya pun perlu. Biar apa? Biar peserta didik itu tidak hanya cerdas akademik, tapi juga berkarakter begitu. Dan apa yang menjadi tujuan pendidikan bisa tercapai. Nah, kalau kita lihat nih, tugas-tugas guru itu ada 7 ya. Mendidik, mengajar mah sudah biasa kita lakukan, transfer ilmu, kemudian membimbingnya dengan cara apa? Misalkan ketika ada anak yang kesusahan, lalu kita bimbing. Jadi bukan tidak serta-merta disalahkan gitu ya, dibimbing terlebih dahulu, kemudian diarahkan supaya anak bisa, kemudian dilatih, dinilai, dan tentunya evaluasi itu juga penting. Supaya apa? Supaya ada perbaikan di masa kedepannya. Nah, kemudian setelah tahu nih kompetensi itu apa, guru itu apa, nah selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kompetensi guru. Nah, ini sudah masuk ke dalam inti bahasan kita. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan. Jadi sudah jelas ya, sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajar. Jadi sudah saya sampaikan tadi yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini jadi suatu kesatuan didik. Wow, misalkan kita itu kan kalau ke peserta didik selalu ada target untuk 3 aspek itu. Nah, sebelum peserta didik menerapkan 3 aspek itu, tentunya guru pun harus memiliki ketiga aspek yang tadi. Pengetahuannya oke, keterampilannya oke, dan sikapnya pun juga oke. Gitu. Lalu, apa saja nih yang termasuk 4 kompetensi guru tadi? Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat 1.
Nih, mungkin untuk Bapak Ibu guru ini sudah familiar sekali ya tentang 4 kompetensi ini, tentang pedagogi, kemudian kepribadian, profesional, dan juga sosial. Ini sudah sangat familiar sekali ya, terutama untuk para ibu instruktur, Bapak Ibu, kemudian Pak Edi, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Nah, ini adalah keempat kompetensi guru. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, kemudian perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada yang berwarna kuning, saya akan bahas dulu yang ini. Ini adalah tentang memahami peserta didik. Nah, tentunya Bapak Ibu, bahwa yang namanya mendidik itu pengetahuan atau informasi tentang peserta didik itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar anak ini sudah bisa baca apa belum, sudah bisa berhitung apa belum, walaupun itu merupakan salah satunya gitu. Tapi memahami peserta didik ini dalam gitu. Jadi dimulai dari pertama fisiknya seperti apa, karena ada seperti di kelas saya itu ada salah satu anak kelas 1 yang memang memiliki fisik yang berbeda. Jadi seperti giginya itu hitam, kemudian lidahnya itu hitam, tangannya juga berbeda, bentuknya berbeda. Ternyata ketika dicari informasi, oh ternyata anak ini memiliki penyakit gangguan jantung. Nah itu kan jadi sebagai salah satu informasi secara fisik. Makanya dari situ pun guru harus memahami hal itu. Karena kan pasti nanti porsinya akan berbeda ketika pembelajaran. Namanya anak didik itu tidak bisa disamaratakan kan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat begitu. Nah itu dimulai dari fisiknya. Kemudian dari segi misalkan perkembangannya. Nah, perkembangan misalkan dari kemampuan membaca gitu ya. Itu juga Bapak Ibu tidak bisa serta-merta misalkan, kamu mah ini lambat, nggak bisa, kamu ini karena malas, tidak bisa seperti itu. Tapi perlu diketahui juga, misalkan ketika ada anak yang kemampuan membacanya itu sangat terlambat gitu ya, itu tentunya pasti ada faktor, tidak serta-merta dia malas, tidak serta-merta dia nggak mau belajar, tidak bisa dengan bijak seperti itu. Nah, seperti ada juga nih pengalaman di kelas saya, ada seorang anak yang memang dia itu kemampuan membacanya itu sangat lambat sekali. Jadi ketika sekarang pun semester 2 nih, semester 2 ini tuh ketika yang lain sudah mulai berproses gitu ya, yang awalnya tidak tahu huruf, kemudian sekarang dia sudah tahu hurufnya, kemudian yang asalnya belum baru suku kata, sekarang udah mulai lancar. Nah, ada nih sedikit sharing gitu ya, di kelas saya tuh sampai semester 2 pun sekarang untuk memahami huruf pun dia dia masih kurang untuk menerapkan itu gitu. Jadi belum paham huruf A, B, C itu masih agak lambat, jadi masih separuh. Baru sekitar beberapa huruf gitu ya. Nah ternyata walaupun itu kan sudah dengan berbagai kayak medianya sudah digunakan dengan gambar, kemudian dengan menggunakan games dan lain sebagainya. Nah kemudian itu waktu itu konsultasi lah sama orang tuanya. Ternyata jika telah ditelusuri bahwa anak itu dari perkembangannya dia pernah ada fase yang terlewat, kemudian ada keterlambatan bicara. Itu kan akan berpengaruh pada perkembangan anak itu. Jadi jangan serta-merta misalkan Bapak Ibu menjadi seorang anak itu ketika tidak bisa, oh ini mah begini, ini mah begitu, nah tidak bisa begitu. Karena pasti akan ada faktor-faktornya. Begitu. Termasuk juga seperti memahami peserta didik ini, kayak memahami perkembangan anak usia SD nih. Kan anak usia SD itu dia itu pada salah satu karakternya itu kan senang bergerak, nah terus kemudian senang bermain. Justru ketika misalkan ada anak SD kelas 1 yang ketika guru masuk tuh
yuk gitu kan, itu ada apa? Apakah mungkin jadinya kan pesannya itu anak tidak bisa mengeksplorasikan dirinya, padahal secara perkembangan yang namanya anak usia SD itu masih dalam tahap yang dia itu masih sedang bergerak, kemudian bermain. Jadi memang perlunya memahami peserta di sini sangat penting sekali untuk memudahkan kita juga ketika ingin mencapai suatu tujuan pembelajaran begitu. Nah, kemudian nih kita lanjut ke poin pedagogik yang kedua, merancang pembelajaran. Nah, dalam merancang pembelajaran ini sudah pada familiar kalian, termasuk seperti merancang pembelajaran RPP begitu ya, atau juga bisa termasuk ketika kita misalkan di kelas itu ada salah satu anak yang terkendala pembelajaran. Nah, berarti kan kita juga di sini buat perencanaan. Gimana nih caranya biar anak itu berhasil? Gimana nih caranya biar anak itu tidak mengalami kesalahan lagi? Nah, di sini perlu adanya perencanaan. Kemudian yang ketiga ada kemampuan melaksanakan pembelajaran. Nah, ini prakteknya begitu ya. Kalau saya di kelas 1 suka ada lebih banyak yaitu hidden curriculum ya, karena suka ada apa ya, kejadian tidak terduga. Nah, terbuktikan gitu ya ketika ada situasi. Nah, kemudian 87 8 terus dilakukan evaluasi. Nah, ini kalau guru itu bisa misalkan ketika guru itu melakukan pembelajaran matematikanya itu langsung ketika cerita tidak menggunakan yang konkret, ternyata bingung anakku. Nah, ini evaluasi. Oh, nanti kita coba dengan yang konkret dulu. Hasil evaluasi itu begini, nah begitu ya. Jadi yang namanya evaluasi ini harus jadi hobi gitu, hobi bagi para guru. Biar apa? Biar pembelajarannya itu bisa lebih baik. Nah, kemudian setelah direncanakan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Nah, selain itu juga mengembangkan peserta didik. Nah, ini ada hubungannya juga ini sama kayak memahami peserta didik dalam anak kerja tanpa menggunakan. Jadi anak itu tipenya itu suka lari-lari ya. Jadi tipe belajarnya itu biarkan saja karena gaya belajar itu begitu. Terus ada anak itu yang kemampuannya dalam mendengar, oh berarti bisa kita kembangkan nih dengan cara kalau misalkan senang menghafal Quran kita dengarkan nih murojaah supaya kemampuan hafalannya juga bertambah. Pokoknya banyak manfaat dari memahami peserta didik. Makanya kepada Bapak Ibu jangan merasa terbebani ketika ada informasi tentang peserta didik. Jadi anggaplah tentang hal apapun ada dalam diri peserta didik itu sangat penting. Apa? Karena ini akan menunjang kita untuk keberhasilan tujuan. Ini yang pertama ya, baru bahasan yang pertama pedagogi. Yang kedua, kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta. Nah, mantap. Jadi mantap ini yaitu mematuhi itu norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini juga. Kemudian dewasa. Nah, dewasa di sini. Jadi, semisal ini pengalaman pribadi ya. Saya kan belum menikah nih. Saya belum menikah. Dan saya ngajar kelas 1. Otomatis kan yang namanya
apa ya, punya kelas satu itu selalu ada kayak kencing di celana gitu ya, kemudian ada tiba-tiba buang air besar, atau misalkan ya yang mungkin kalau untuk sebagian orang kan, untuk yang belum nikah pasti merasa duh gimana gitu ya, kan punya anak saja belum, kemudian disuruh nyobokin anak orang gitu ya. Tapi yang profesional, kompetensi kepribadiannya diuji di sini. Jadi guru bagaimana harus bersikap dewasa, bersikap bahwa kita harus, walaupun misalkan nih saya belum punya anak gitu ya, tapi tetap harus bisa menunjukkan sikap dewasa. Jadi menampilkan ke anak itu bahwa nih begitu, sampai anak itu tidak merasa segan, maksud tidak merasa segan tuh jadi kayak berani terbuka, dekat dan lain sebagainya begitu. Kemudian ini Arif itu jadi bisa membawa manfaat, kemudian juga wibawa. Nah ini tuh wibawa itu penting banget. Penting walaupun mungkin sepertinya ini pendapat saya ya, mungkin kalau ada yang berbeda ya mangga. Kalau menurut saya tuh atau misalkan segannya seorang siswa zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda ya. Kalau dulu saya mengalami ketika dipanggil oleh seorang guru tuh deg-degannya luar biasa. Tapi justru karakter siswa yang sekarang tuh mereka tuh senang guru yang friendly. Jadi ketika jadi dekat gitu kan, sampai anak itu bisa terbuka. Tapi tetap di bawah itu harus tetap dimunculkan. Artinya jangan selalu friendly harus, tapi jangan sampai sikap kita itu direndahkan oleh siswa gitu ya. Harus tetap menunjukkan wibawa sebagai seorang guru seperti apa. Tapi bukan berarti harus somsel gitu ya. Ini mah guru mah udah gini begitu cara penyampaiannya. Tentu ada penyampaian khusus, misalkan dengan cara pendekatan seperti kepada anak sendiri dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini tentu ya, ini sangat penting banget karena ada istilah guru itu digugu dan ditiru, begitu kan ya? Kayak misalkan pernah saya lihat kasus di internet tuh, ada guru yang merokok, kemudian siswanya itu menjawab rokok, dan siswa itu saya melihat guru saya pun merokok. Artinya ya siswa itu melihat kita banget gitu, walaupun mereka tidak memperhatikan dilihatin gitu enggak, tapi karena sering melihat kebiasaan kita, apalagi untuk yang full day gitu, seperti di ada yang sampai jam 3, otomatis yang dilihat itu adalah ya guru harus menampilkan tauladan yang baik begitu ya. Seperti contoh sederhana nih, menyuruh anak itu ini dia sampah ke tempat sampah. Nah berarti awali dulu dengan gurunya dengan tidak segan untuk mengambil sampah yang berceceran di halaman. Nanti pun siswa dalam lambat laun bakal mengikuti dan ibu itu juga suka membuang sampah langsung ke tempat sampah tuh. Ya itu kepribadian. Kemudian maaf kebesaran nih. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, profesional ini yang menguasai materi. Tentu ya, yang namanya guru itu perlu menguasai materi jangan sampai ketika siswa bertanya, guru tidak tahu gitu ya maksudnya apa. Yang minimal kalau misalkan memang kita tidak tahu, sebelumnya kita belajar terlebih dahulu gitu. Kadang makanya ada yang pernah mengatakan bahwa bedanya guru itu tipis ya. Guru itu belajar lebih dulu dibandingkan siswa. Apalagi sekarang kan teknologi sudah sangat canggih, anak sudah bisa mulai akses
sebagai informasi. Nah, termasuk dalam menguasai materi nanti ada hubungannya, karena pasti dalam menguasai materi itu ketika guru bisa menjelaskan sesuai dengan yang jadi dihubungkan dengan kejadian yang nyata gitu. Nah, kemudian yang kedua, menguasai KI dan KD. Nah, ini tentu harus tahu KI KD-nya supaya apa? Biar kita tidak salah sasaran begitu ya. Tujuan kita itu apa nih dalam pembelajaran matematika ini? Jangan sampai misalkan ketika matematika di kelas 1, di kelas 1 itu kan baru penjelasan keulangan. Saking semangatnya guru misalkan ya, dia itu sampai kelebihan gitu kan ya, kan itu berarti tidak sesuai dengan KI dan KD. Jadi makanya sebelum kita menguasai melakukan pembelajaran, kalau lebih baiknya dilihat dulu nih KI KD-nya apa gitu, supaya tepat sasaran. Kemudian mengembangkan materi. Nah, ini mengembangkan materi. Ini di dalam mengembangkan materi ini tentu kreativitas guru ini sangat diuji sekali ya. Jadi yang maksudnya diuji itu gimana caranya ketika materi A bisa dirasakan sangat menarik oleh siswa. Nah, di sini dari mengembangkan materi. Nah, ternyata mengembangkan materi ini termasuk komponen seperti dalam kurikulum kan 2013 sudah ada sebetulnya kan ya langkah-langkahnya, kemudian kreativitas seperti itu kan tidak. Justru guru pun bisa mengembangkan, misalkan saya mah nggak akan kreativitasnya tidak akan, itu boleh, sangat disarankan justru. Itu hanya sebab di kurikulum 2013 itu bisa sebagai gambaran-gambaran saja. Yang terpenting apa? Penguasaan KI dan KD-nya. Kemudian aspek profesionalnya itu mengembangkan keprofesionalan. Nah, ini seperti apa yang dilakukan Bapak Ibu di TCT Batch 6 yang sekarang. Ini juga salah satu upaya Bapak Ibu untuk mengembangkan keprofesionalan. Seperti ini kayak yang sedang saya lakukan, ini juga kan salah satu pengembangan keprofesionalan, menyampaikan materi, kemudian melakukan cerdas TIK, itu juga termasuk pengembangan keprofesionalan. Dan yang terakhir, memanfaatkan TIK. Nah, memanfaatkan TIK itu tentu ya, TIK itu kan sekarang sudah jadi bagian kebutuhan banget untuk guru, termasuk mulai dari pembuatan RPP, kemudian pembuatan media juga bisa dilakukan. Kayak misalkan ini kalau misalkan penampilan video siklus ujian itu kan bisa tuh pakai menggunakan TIK. Makanya guru dituntut terus berkembang itu di situ, karena kan zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, dan sampai guru jadi gaptek gitu ya, tidak tahu cara mengaplikasikan PowerPoint gitu ya misalkan nih, untuk sederhananya kan itu kurang etis juga gitu, karena sekarang yang namanya guru itu harus bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau mungkin zaman dulu dengan papan tulis saja gitu ya, itu sudah cukup zaman dulu. Tapi kan zaman sekarang berbeda sekali. Ketika misalkan tipe, misalkan nih, saya contohnya kelas 1 saja ya, karena saya ngajar kelas 1. Contoh misalkan kelas 1 ingin mengajarkan kepada anak misalkan, ini nih dampak hujan itu, ini nih dampak buang sampah itu, tentunya anak tidak hanya bisa sekedar disebutkan saja gitu ya, tapi ditampilkan juga videonya seperti apa begitu. Atau misalkan mau menampilkan video tentang penimbangan berat nih, penimbangan berat benda, peralatannya nggak ada nih di sekolah. Nah, bisa menggunakan video kan, menampilkan video caranya seperti apa, itu juga bisa membantu Bapak Ibu. Makanya banyak sekali manfaat TIK ini. Makanya perlu untuk selalu mengupgrade kemampuan agar Bapak Ibu semakin berkembang dan anak-anak pun nyaman dan selalu tertarik dengan pembelajaran Bapak Ibu. Begitu. Jadi selain hanya sekedar untuk TIK ini untuk administrasi, tapi juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Ya, media pembelajaran, terutama di kelas atas juga bisa ya, atau di kelas bawah pun juga bisa. Atau misalkan sekali Bapak Ibu ingin menanamkan pembelajaran berkarakternya ya,
tidak harus misalkan matematika dulu, enggak, misalkan Nabi Muhammad ditampilkan nih filmnya, misalkan ya, atau misalkan mau mendongeng, Bapak Ibu tidak punya misalkan kemampuan entusiasme gitu, dengan cara benar. Oleh video di YouTube misalnya, makanya kalau misalkan kita lihat sisi positif, banyak sekali manfaat ikan ini untuk kita sebagai guru. Mungkin ya agak apa ya, mungkin ada beberapa yang masih agak kurang nah itu jangan bersedih karena itu yang tutorial itu semakin berkembang gitu kemampuan ikannya. Dan terakhir yaitu kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga atau mungkin bisa dikatakan sosial ini dasar salam sopan ya. Nah, kenapa sih kompetensi sosial ini penting banget? Karena kan yang namanya guru itu suatu pekerjaan yang memang apa ya? Kalau mungkin kayak perusahaan, berarti mereka bekerjanya lebih sering dengan mesin begitu, kecuali kalau untuk yang bagian atasnya. Tapi kan kalau kita bukan, guru itu langsung berhadapan dengan makhluk hidup, dengan orang, termasuk objeknya anak didik, seorang anak itu manusia. Kemudian orang tuanya pun juga kan bekerja gitu ya. Jadi makanya kemampuan sosialnya itu harus ditingkatkan. Biar apa? Biar tidak terjadi miskomunikasi, atau ini pun juga bisa salah satu siasat agar jadi penanaman atau pendidikan kepada anak itu bisa teratur gitu, bukan teratur itu. Jadi bisa sejalan lah, karena bukan hanya sekedar memasukkan anak ke sekolah, jauh ya anak jadi pintar dibiarkan sama gurunya, kan tidak bisa seperti itu. Makanya pentingnya kompetensi sosial ini supaya bisa dikomunikasikan, misalkan menanyakan nih, kan sekarang mah sudah canggih ya, ada WhatsApp gitu. Kalau misalkan orang tua tidak datang, guru harus merasa penting kan tentang perkembangan anak, makanya ditanya, misalkan ada seorang anak nih di sekolah tuh kelihatan sekarang tuh lagi murung, kenapa? Nah, dikomunikasikan nih sama orang tuanya, ada apa, kemudian ada kendala apa. Nah, makanya nanti disamakan di sekolah dan di rumah itu sama apa tidak. Makanya perlu terjalin komunikasi yang sangat baik antara guru dengan anak murid, murid dengan guru, kemudian dengan orang tuanya, ataupun dengan masyarakatnya. Begitu. Karena yang namanya anak itu terutama kepada anak, kalau anaknya itu sudah merasa senang dengan gurunya gitu ya, senang dengan gurunya, jadi si anaknya itu bakal sangat terbuka dan akan memudahkan kita ketika kita ingin memberikan nasihat. Makanya penting sekali kompetensi sosial ini. Pasti Bapak Ibu ya, sampai adzan. Ya mungkin itu saja untuk 4 kompetensi ini. Jadi ada 4. Yang pertama pedagogi, kedua itu kepribadian, ketiga profesional, dan yang keempat sosial. Ya mungkin cukup sekian Pak Edi pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Dan ini saya jadi gagal fokus sama komentar Bapak Ibu, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu presenter yang telah mempresentasikan ya materi pada kesempatan hari ini sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi di luar perkiraan saya. Jadi Ibu Agustin itu kan guru muda ya, guru muda. Tapi pengetahuannya sangat mendalam gitu ya. Membahas tentang kompetensi guru saja itu sangat mendalam, analisanya sangat bagus sekali. Jadi ditambah tadi dengan pengalaman
Ibu Agustin juga praktik di lapangannya seperti apa, itu sangat membantu gitu ya, sangat jelas sekali, dan nanti bisa kita aplikasikan juga oleh Bapak Ibu guru ketika kita berhadapan dengan peserta didik di sekolah ya. Terima kasih pada Ibu presenter, Ibu Agustin, yang sangat bagus sekali, subhanallah, dalam membahas atau mempresentasikan materi tentang 4 kompetensi guru. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Sekali lagi kita masuk pada sesi diskusi. Sebelumnya, apabila ada yang ingin menanyakan, memberi masukan, tambahan, dan lain sebagainya pada sesi diskusi ini, dimohon untuk mengangkat tangannya, raise hand, gitu ya. Kita coba, kalau kemarin kan banyak yang dibacakan gitu ya, di chat. Nah sekarang kita coba nih, sekarang dengan raise hand, dengan mengangkat tangan gitu ya. Jadi mengangkat tangan itu bukan berarti menyerah gitu, tapi di sini mau berdiskusi gitu ya, gitu Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu semua bilih badai aya pertarosan. Jadi Ibu presenter siap di tarosannya, ya, mumpung statusnya dan menikah gitu ya. Maka dibuka sesi tanya jawab sekarang. Bangga, iya Dwi Kayana tacan aya anu raise hand ya. Tacan aya anu mangkat tangan. Ada Bu Heni itu angkat tangan. Bu Heni, siapa? Bu Heni angkat tangan, Pak Bu Dida juga. Coba saya lihat. Bu Heni Ratna. Bu dan Bu Dida. Di sini belum kelihatan di saya. Mungkin di sana di Pak itu di host di Pak Fakih, tolong di itu. Ya. Di saya ya. Di unmute itu. Oke. Nah, di unmute di sini di saya nggak kelihatan nih. Mungkin belum dikasihkan ke saya itunya. Oh iya, sebentar. Presenternya ya, jadi nggak kelihatan. Bentar. Bu Dida, Pak. Sebentar. Iya. Dikasih dulu ke saya itunya. Dari Bogor dipindahkan dulu ke saya. Oke. Nah, oh iya kelihatan sekarang muncul tuh. Ada Bu Dida, oke, saya Bu Dida. Mangga Bu Dida, biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Dida. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Agustin, berdasarkan pengalaman Ibu gitu mengajar, jika kita menghadapi anak yang ABK, ABK-nya berbagai kategori ya, bisa aja dia lebih atau kurang. Tapi pada saat yang bersamaan, orang tuanya itu belum menerima bahwa anaknya tuh ABK. Jadi selalu memaksakan diri untuk agar anaknya sama dengan yang lain. Karena mungkin sudut pandang si orang tua ini masih menganggap bahwa ABK itu kurang. Bukan berarti dia berkebutuhan khusus atau unik, tapi masih menganggapnya kurang. Atau mungkin hal yang memalukan. Sementara mungkin dari segi pendidikan juga si orang tua ini belum sampai ke akses seperti harus ke psikolog gitu, atau mengerti bagaimana langkah untuk mengayakkan anak ini dari sisi orang tua, hal semacam itu. Bagaimana saran dari Ibu ketika kita sebagai guru mencoba menjelaskan kepada orang tua tersebut supaya beliau juga tidak tersinggung, dan kita juga ingin agar anak ini tidak dibiarkan tanpa yang benar dari rumah terutama ya. Kalau di sekolah kan kita punya aturan-aturan yang kita upayakan dilaksanakan di sekolah. Tapi karena suka tidak sinkron, kalau dari rumahnya tidak sama, maka kita akan selalu kembali ke nol, terutama untuk anak mereka. Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Iya.
Terima kasih Ibu Dida atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Menanyakan tentang anak berkebutuhan khusus, tentang ABK. Nah, di sini kan anak berkebutuhan khusus tadi disebutkan bisa kurang, bisa lebih kan gitu. Nah, pemahaman siswa, pemahaman orang tua siswa gitu ya kebanyakan, jangankan orang tua siswa, juga kan banyak yang belum memahami apa itu ABK gitu ya. Penanganannya bagaimana kan gitu, treatmentnya bagaimana. Satu sisi misalnya kita sudah mengetahui, memahami anak tersebut ABK, treatmentnya sudah diberikan di sekolah, tapi di sisi lain di rumah misalnya, nah gitu kan ada permasalahan nih, orang tua kan mungkin belum paham bagaimana treatmentnya gitu kan, dan sebagainya. Ini juga jadi masalah. Mohon dijawab Ibu presenter nih, bagaimana cara guru gitu ya menjelaskan kepada orang tua supaya orang tua tidak tersinggung, tapi bisa sinkron antara penanganan di sekolah dan juga di rumah. Terima kasih. Semangat, lanjutkan Bu presenter. Toleranana. Ini mah kalau ada yang kurang boleh ditambahkannya, yang lain bisa sharing juga gitu. Jadi mungkin tadi saya nangkepnya kan berarti masalahnya itu dari pengetahuan dari orang tuanya, belum paham ke sana, apalagi tentang pengetahuan psikologinya. Berarti mungkin bisa disiasati juga dengan ibunya itu tidak berembuk sendiri, tidak mengatasi ini sendirian, bisa dikomunikasikan misal dengan bapak kepala sekolah. Ini ada kasus ini bagaimana, nanti mungkin bapak kepala sekolah dan juga ibu-ibu guru lainnya bisa mengadakan sosialisasi gitu, kayak kajian parenting lah istilahnya. Jadi kajian parentingnya itu tentang misalkan perkembangan anak tuh begini sambil diseliti bahwa di sekolah tuh ada yang demikian. Itu kan bisa jadi salah satu langkah awal kan ya untuk mengatasi memberikan pengetahuan terlebih dahulu gitu kepada orang tuanya. Jadi dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu, kalau memang secara pribadi ibu masih merasa segan gitu, makanya coba dulu atau kalau misalkan dicoba misalkan dengan secara umum dengan diadakan sosialisasi parenting tentang perkembangan anak seperti apa. Nah nanti setelah misalkan sudah dijelaskan nih kata di sosialisasi parenting, ibu bisa melakukan apa ya langkah berikutnya dengan terus intens melakukan perkembangan setiap hari. Kayak misalkan saya mah kalau di sekolah ada anak yang ya ada juga ya ABK suka tiap hari WA-an sama orang tuanya itu, atau misalkan kalau tidak ada teknologi, ibu bisa melakukan home visit secara langsung dengan memberikan bukti fisiknya seperti apa. Bukti fisik kalau misalkan kayak ini tuh telat dalam penulisan itu begini harusnya, yaitu jadi kalau misalkan tidak secara langsung, secara umum terlebih dahulu begitu. Nanti setelah itu boleh ibu secara privat gitu dengan home visit atau misalkan kalau misalkan si orang tuanya sudah menggunakan teknologi yang canggih seperti WA suka intens, nah manfaatkan tuh setiap hari kayak begitu, kayak hari ini nih ada anak hari ini di sampai untuk intinya itu ibu sebelum ada yang mulai ya lihat ketika ada yang dia sampai video anaknya tidak percaya gitu, di video call kan sampai melihat, akhirnya mah dia menerima gitu. Makanya kuncinya masih sabar gitu ya, dan mau terus berusaha supaya ibu itu menerima, dan juga apa yang dilakukan ibu di sekolah dan apa yang dilakukan orang tua di rumah bisa sinkron gitu. Jadi ini mah upaya ini sosialisasi terus begitu iya. Maaf ya bisa Abaliut. bagus sekali jawabannya. Jadi ada tadi sosialisasi, ada home visit gitu ya, juga komunikasi yang intens tadi ya, memberikan pencerahan dan pemahaman kepada orang tuanya sedikit demi sedikit kan, seperti itu ya. Bagus sekali jawabannya. Ini mungkin ada yang mau menambahkan atau apa ya? Ada Bu Astri Winarti nih. Kita coba dulu ya Bu Astri itu mau menambahkan. Tadi atau Bu Heni apa? Pak sudah duluan ngacung tangan. Bu Heni? Ya.
Oh, Bu siapa Bu? Yuk. Bu Heni Ratna tadi sudah lebih dulu. Iya, udah. Oh, Bu ini Sudah Ratna. Oh iya, masuk Mangga. nggak suaranya? Sudah masuk. Tadi pertanyaan tadi sudah, kalau ada yang mau menambahkan juga, Mangga Bu Heni beli namikeun atau napi langsung kalau pertanyaan anu sanes Mangga. Iya, hatur nuhun Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya habis beredar barusan, jadi nontonnya, dengernya di HP nih. Iya, Mangga. Menarik sekali ini presenter, aduh hebat. Sampai apa ya, saya terkesima gitu untuk presenternya. Oke, ada yang ingin saya tanyakan ya, sekalian sharing aja. Ini suaranya ada ya Pak? Ada Bu, jelas Bu. Ya, ada Bu, jelas. Ada, iya. Oke, ya perkenalkan dulu, saya Heni ya dari SMP Pamengpeuk 2. Pertama tadi saya salut usaha Ibu untuk melakukan assessment ya Bu ya terhadap 2 anak itu. Yang pertama yang tadi jantung ya, yang kedua apa tadi keterlambatan gitu ya karena fase pertumbuhan. Salut itu untuk assessment yang Ibu lakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan sekalian sharing dengan Ibu, RPP bentuk apakah atau perencanaan seperti apa yang Ibu siapkan untuk mereka, Bu? Gitu. Karena kebetulan saya juga memiliki anak-anak seperti itu. Jadi kita sharing saja gitu, seperti apa perencanaan yang Ibu biasa buat gitu. Kemudian selanjutnya tadi saya mendengar guru itu tidak harus transfer ilmu ya Bu ya? Tidak hanya. Betul nggak Bu? Oh tidak hanya. Jadi tidak boleh. Jadi harusnya apa Bu selain transfer ilmu? Iya, boleh. Nah itu jadi punten ya Bu, ini saya mohon juga saya dikoreksi oleh Ibu. Saya pernah membaca sebuah buku Bu. Justru di saat sekarang guru itu memang harus transfer ilmu. Kalau dulu, iya dulu kita hanya mengajar, mendidik, memberikan ilmu. Nah, menurut buku itu sekarang mah memang harus transfer ilmu. Karena transfer ilmu itu adalah salah satu kegiatan guru memberikan ilmu sekaligus feedbacknya ada gitu. Jadi saya mohon dikoreksi Bu, saya takut ini gitu lihat penjelasan Ibu mantap banget gitu ya. Jadi ya mohon dikoreksi seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bapak moderator, host dan Ibu presenter. Mangga. Hatur nuhun karena iya bisa satu lagi ini presensinya saya di HP nggak ada ya? Presensi ada Bu. Nggak ada ya? Udah barusan di chat Bu ya, di chat Bu. Enggak saya di chat di HP ya? Ibu ada. Boleh dicek di nama saya terus chatnya ada di situ. Di chat Bu. Oke, nanti saya lihat soalnya masih beredar nih. Oh iya. Terima kasih Bapak, Mangga Ibu. Ibu Bu Heni untuk presenter, keren. Iya. Kasih. Ibu Heni dari SMP Pamengpeuk 2 ini selalu setia stay tune, selalu setia menemani kita semua gitu ya, selalu hadir gitu. Jadi setiap kali kelompok 12 tampil, Ibu Heni itu selalu hadir, alhamdulillah ya, dan juga aktif ikut diskusi, menanyakan, menambahkan dan lain sebagainya. Nah ini tentang RPP, Ibu bentuk RPP bentuk apa gitu ya, seperti apa yang dirancang seperti itu tadi, menangani anak-anak seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu presenter. Yang kedua, menanyakan tentang transfer ilmu gitu ya. Tadi kan oleh Ibu presenter dijelaskan bahwa seorang guru itu bukan hanya mentransfer ilmu gitu, tapi kan ada hal-hal yang lain yang harus diberikan kepada siswa. Jadi selain membimbing, melatih gitu ya, jadi bukan hanya mentransfer ilmu saja gitu. Itu mungkin ada
Dua ya Ya, pertanyaan dari Ibu, kurang lebih ya. Mangga. ya. Gimana? Terima kasih kepada Bu Heni. Kalau untuk pertanyaan yang pertama tentang RPP, jujur sih saya juga kalau untuk dalam bentuk RPP untuk dua anak itu memang belum apa ya, belum secara tertulis dibedakan gitu ya kalau untuk RPP. Cuman mungkin kalau saya mah kayak tentang yang anak yang punya penyakit jantung itu melihat karakter dia juga sih, karena dia ternyata walaupun punya penyakit jantung tapi dia itu semangat belajarnya itu banget, kemudian justru tidak pernah mengeluh gitu ya, dan juga pinter, cepat tanggap. Jadi saya menyimpulkan ya sudah, berarti untuk RPP-nya tidak dibedakan, hanya saja mungkin ada porsi yang berbeda itu dari segi kekuatannya gitu, karena kadang anak yang begitu tuh suka ada, Bu saya sudah lelah, nah kalau sudah begitu saya sudah mengurangi, oh ya sudah diam dulu begitu, paling begitu. Saya juga karena mungkin belum banyak ilmunya gitu ya, karena ini pengalaman pertama juga menangani hal yang kayak gitu. Jadi paling kalau untuk yang penyakit jantung itu saya baru kayak gitu aja, kayak mengurangi porsi sampai dia merasa lelah, karena orang tuanya pun begini bilang, menyampaikan pesan ke saya, Bu kalau selama dia merasa semangat sehat, jangan dibiarkan dia merasa berbeda, katanya begitu, biarkan saja, kecuali kalau dia sudah bilang, oh, saya sudah lelah, berarti itu dia emang benar-benar sudah merasakan kelelahan, paling begitu kalau untuk saya. Nah jadi kalau itu dari segi administrasinya memang jujur saya belum sampai ke sana, hanya saja baru perencanaan perbedaan tuh dari situ. Terus kayak anak yang susah keterlambatan tadi, karena di kelas saya itu ada guru pendamping, nah sama guru pendamping diarahkan, saya briefing dulu ke pendamping. Jadi kalau misalkan ada anak yang ini belajarnya berarti didampingi, kemudian kalau misalkan jadi masih sesuai dengan perkembangan dia, tidak harus cepat mengikuti materi, tidak seperti itu, disesuaikan. Walaupun memang kalau secara kekurangan pasti terlambat gitu ya, cuman kan kita tidak bisa memaksakan. Ya gitu ya, ini mah saya baru ya kayak gini, jadi bisa ada yang lain juga ada masukan, mangga gitu. Nah, ini baru saya sejauh ini beberapa bulan, kan memang baru beberapa bulan ya sama anak itu mah, baru COVID juga gitu. Begitu, jadi belum perencanaan secara administratif gitu, baru sampai perencanaan kayak ke lebih briefingnya nanti kayak gimana, kalau kayak gini, oh berarti kayak gini ya, hari ini belajar ini berarti Bu ini ngelakuinnya kayak gini gitu, baru secara teknis lapangannya saja. Mungkin itu juga jadi salah satu pengingat ya Bu ya. Bu ini makasih. Tentu memang perlu ada secara administratif pun kayak sepertinya perlu dibedakan begitu. Nah kemudian kalau misalkan ada yang menambahkan juga boleh ya, boleh sekali. Kemudian untuk yang tadi bukan hanya transfer ilmu tuh, jadi memang betul, bukan, maksud saya bukan tidak harus gitu, bukan. Jadi maksudnya bukan hanya transfer ilmu tuh seperti keteladanan, itu juga kan bukan transfer ilmu secara akademik itu kan, bukan, tapi keteladanan juga dilihat begitu maksudnya. Terus ngasih bimbingan itu juga termasuk hal lain selain mentransfer ilmu. Walaupun tentu yang namanya transfer ilmu itu penting, cuma tidak sampai ngasih ilmu pengetahuan begini tapi tidak ada keteladanan misalkan, itu kan jadi nantinya bakal miss gitu. Mungkin Bu Heni kalau misalkan yang lain ada saran, ada masukan, enggak? Baik, terima kasih jawabannya dari Ibu presenter. Pertanyaan dari Bu Heni ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Tapi ini saya cari chatnya belum ketemu. Iya, Oke, terima kasih ya Pak. Ya, gimana Ibu? Ibu Presiden mau menambahkan, Pak Edi? Oh, Bu Dida, mangga Ibu Dida ya? Iya. Oke, mangga Bu Dida. Hatur nuhun Bapak,
Hapunten Mangga. ieu mah sakedik we kumargi jadi Mangga. bahasa Sunda. Karena tadi ada disebut mengenai RPP untuk anak berkebutuhan khusus. Tuh. Jadi solusinya bisa yang pertama, jika orang Ya. tuanya cukup secara finansial dan sanggup menyediakan helper untuk si anak secara mandiri, Tuh. itu sebenarnya tugas helper untuk membuat namanya program pembelajaran individual. Jadi kita membuat program khusus hanya untuk si anak ini, termasuk KKM-nya juga tidak disamakan dengan anak kelas. Gitu. Jadi kita bikin, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dia keunikannya apa, ABK-nya apa. Jadi ada baiknya kita punya rekam hasil asesmen dari psikolog atau yang memang kompeten di bidang untuk menjabarkan di mana sebetulnya keunikan anak ini supaya kita treatmentnya benar. Nah, kedua, kalau misalnya orang tuanya emang nggak mampu menyediakan helper, berarti kita guru kelas mau nggak mau itu harus, karena anaknya kan udah disimpan di kelas kita, tanggung jawab kita. Maka kita harus membuat program pembelajaran individual untuk si anak dengan target-target si anak, tidak disamakan dengan anak di kelas yang lainnya. Mungkin seperti itu. Termasuk evaluasi dan laporannya juga itu beda, tidak boleh disamakan. Dan kalau saya tidak salah, secara undang-undang ini sudah legal, jadi dilindungi, ada aturannya untuk anak inklusi ya, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ini Bu, halo. Kalau nanti misalnya anak tersebut sudah kelas 6, kan kalau ini kalau sekarang kan udah dihapus Bu ya, itu ya UN ujian nasional ya, US. Laras. Nah, pengalaman Ibu misalnya, Ibu di SMP, di SD di mana Bu? Saya di Demarhas. Si Pak, anak ABK-nya di tiap jenjang selalu. Berarti ada ya anak ABK-nya ya. Jadi sudah menerapkan pendidikan inklusi di sekolah Ibu ya? Iya, sedang dalam proses, sedang belajar. Tapi udah lama ya? Ini saya bertanya ya, menerima murid inklusinya udah lama, cuman untuk administrasi dan sebagainya kita masih dalam 2 tahun terakhir belajarnya gitu. Tapi kalau untuk misalnya kemarin kan masih ada US Bu ya? Itu bagaimana US-nya Bu? Kali itu. Mangga. Kebetulan gini, kita berkoordinasi Bapak pengawas khusus inklusi yang ditunjuk oleh Disdik, itu biasanya ada. Jadi pertama dari data Dapodik dulu. Di Dapodik itu kita biasanya kan suka ada tiap awal tahun ajaran tuh ya, pembaharuan atau revisi. Nah, anak yang ABK itu dicantumkan oleh kita gitu. Jadi nanti kan kedetek sama Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, jadi nanti kita akan mengajukan dan mereka akan memberikan arahan. Misalkan kemarin waktu di kelas 6 kami, sekarang nih ada 2 yang ABK. ABK-nya itu memang di bawah ya Pak, hasil asesmennya tuh IQ-nya mereka di angka yang kurang dari 90. Jadi solusinya itu ditawarkan oleh pengawas inklusi dari kabupaten tuh, jadi mereka memperbolehkan guru membuat soal sendiri untuk si anak sesuai kemampuan anak. Tapi melalui prosedur juklak-juknis yang sudah tertata gitu ya. Jadi pertama kita lapor dulu, terus kita dikasih arahan, karena kan beda jenis ABK-nya ya Pak ya. Autis aja itu spektrumnya kan lain-lain ya gitu. Betul. Nah, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan KD kurikulum pendidikan nasional gitu. Jadi kita benar-benar perlu diarahkan, dikasih arahan gitu. Nah, setelah itu kita membuat soal kita sendiri. Kemudian kita ajukan lagi untuk diperiksa oleh Bapak pengawas tersebut, apakah soal kita udah layak atau belum, apakah sudah bisa mengarah kemampuan yang ingin digali dari si anak, apakah sudah cukup fair tingkat kesulitannya yang kayak gitu. Baru setelah di ACC soal kita itu akan dibuat bersama-sama di kabupaten. Jadi nanti datang ke sekolah itu di amplop tertutup, seolah-olah itu dari kabupaten, tapi sebenarnya buatan kita. Gitu. Jadi nanti anak itu beda dengan temennya. Nah, rencananya harusnya gitu Pak, tapi kan nggak jadi OS-nya. Betul. Ya gitu aja mungkin Pak dari saya. Iya, terima kasih Bu Dida. Terima kasih Bu Dida, Ilmu baru bagus sekali masukannya. Jadi memang kelihatannya kalau memang di sekolahnya Bu presenter nih, kalau memang di sekolahnya yang sudah menerapkan inklusi ya gitu. Jadi beda lagi ya.
Jadi sudah tahu step-step, teknik-teknik, cara-cara penanganan anak yang berkebutuhan khusus, Bu Presenter ya, gitu. Ada PPI, program pengembangan individual gitu kan. Kalau memang orang tuanya tidak mampu, menyediakan. Baru ya. Jadi kalau memang tidak mampu orang tuanya kan gitu, menunjuk helper, mendatangkan helper kan wayahna itu mah ku etana ku guru kelasna gitu ya. Tadi juga untuk ujian dipersiapkan oleh sekolah gitu. Ada tanggapan mungkin dari Ibu Presenter, Mak? Udah mungkin. Udah? Makasih banyak udah menambahkan gitu ya, karena saya baru tahu kalau secara detail bahwa administrasi itu harus begitu. Betul. ABK. Karena memang Bu Presenter, saya juga pengalaman gitu ya di sekolah inklusi itu dulu sebelum jadi PNS gitu. Jadi saya juga 2004 tuh di sana di Kopo di Bintang Harapan. Jadi di sekolah khusus inklusi ya gitu. Jadi satu kelas itu 2. Jadi saya dari PGSD, satu lagi dari PLB gitu ya. Gitu. Ya, tadi buat PPI gitu ya. Terus ada kliniknya gitu. Di sana juga memang heterogen di sana itu. Ada yang slow learner, ada yang ADHD, kemudian juga ada yang autis. Nah, kebetulan di sana ada yang autisnya beda-beda, yang berat. Yang berat kan itu ada helpernya gitu. Memang seperti itu. Nah, di sekolah kita juga sebetulnya anak itu banyak yang ABK gitu ya. Cuma memang kebanyakan kan kita basicnya gitu kan PGS itu pendidikan guru sekolah dasar, bukan ke PLB-an gitu. Jadi banyak yang tidak tahu, banyak yang bingung treatmentnya seperti apa gitu kan. Tadi mestinya kan buat PPI terus juga asesmennya seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ya bisa menampung atau mengobservasi anak-anak ABK seperti itu dan bisa menangani ya penanganannya tepat gitu tadi dengan dibekali keilmuan tadi seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dida tadi, jadi penanganannya betul gitu. Ya seperti itu. Ibu Presenter, bagus sekali, alhamdulillah diskusi kita pada kesempatan ini. Nah, di sini juga sudah ada yang angkat tangan nih, raise hand dari Ibu Astri Winarti. Mangga Ibu Astri Winarti, boh beli pada namihan, naroskeun, tanapi menambahkan atau tanapi naon lah sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sadena. Waalaikumsalam. Ibu, sebentar kurang kuping. Ayeuna kumaha Pak? Terus Pak. Iya, bagus Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat terkesan kepada Ibu Presenter ya, lucu sekali suaranya. Gagal fokus ya Bu. Gagal fokus, suaranya serak basah. Ya, perkenalkan dulu, saya Astri, saya dari TK Tri Amat, Kecamatan Kertasari. Oh, Kertasari ya? Mohon Pak, abdi Paleren. Kenal Kak Abdi? Kalau rasa alhamdulillah ditepangkeun di dieu. Alhamdulillah tuh. Aku sehari-hari di Kota Bandung, Pak. Oh, gitu. Di Islam. Tapi di lembur sambil buka sekolah, insyaallah. Ya, hanya ingin menambahkan ya Bu ya. Dari pengalaman saya saja masa mengajar Bandung, kebetulan saya ngajarnya di sekolah inklusif SD ini itu. Jadi ini tadi kan bagaimana kendala dengan komunikasi dengan orang tua dan lain gitu ya. Nah, jadi kalau di sekolah saya tuh gini, jadi pada saat anak mau masuk itu diadakan dulu tes masa itu khusus untuk seluruh siswa baru. Nah, di tes masa PK itu kalau saya sih termasuk guru yang tidak setuju adanya tes calistung ya Pak ya. Ini namanya tes masa PK. Nah, di tes masa PK itu ada tes kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya di situ. Itu tuh sebagai
hasilnya itu adalah sebagai identifikasi awal apakah anak itu termasuk ABK apa enggak gitu. Nah, nanti kan dari hasil temuan itu langsung dikomunikasikan dengan orang tua yang bersangkutan, ibu, pak, anak ibu bapak itu setelah dilakukan tes masa peka atau assessment test itu hasilnya seperti ini gitu. Nah itu kan langkah awal membangun komunikasi gitu. Jadi kan kalau misalnya orang tua dikasih tahu duluan seperti itu kayaknya malah kaget ya Pak ya. Betul. Awal pas di tengah-tengah tiba-tiba ibu bapak anak ibu bapaknya gini ABK. Nah itu pasti ya orang tua seperti itu. Tapi kalau misalnya dari awal dilakukan tes masa peka kemudian langsung dikomunikasikan hasil temuannya, saya rasa bisa mengerti gitu ya orang tua juga. Nah langkah selanjutnya nanti kan si guru itu kan terutama guru kelas 1 ya, guru kelas 1 itu kan masing-masing sudah punya catatan anak ini begini, anak ini begini. Nah itu kemudian nanti dilakukan langkah observasi pada saat proses pelajaran berlangsung. Observasinya seperti apa? Misalnya si guru itu gini, kalau misalkan si gurunya masih setidaknya masih bisa menghandle anak itu sendirian ya sudah ya dengan berbagai cara, karena itu mas sudah apa ya sudah konsekuensi kita kalau mengajar di inklusif ya kitanya juga harus inklusif gitu. Kalau saya sih gini Pak, konsep saya tuh gini, inklusif itu harus jadi bukan hanya yang ABK istilahnya. Kita misalnya punya murid di kelas itu taruhlah 20. Nah itu semuanya inklusif. 20 semuanya beda gitu, nggak ada yang sama persis gitu. Nah itu tuh inklusif menurut saya mah gitu. Jadi ya guru ya harus segala menerima segala perbedaan itu gitu. Nah, kalau misalnya si guru tersebut merasa saya kurang bisa kewalahan istilahnya, nah barulah didatangkan guru khusus itu khusus PLB gitu Pak. Gitu sih. Kemudian tadi ya dari RPP juga beda, betul tadi Pak beda, RPP itu beda, jadi ada RPP khusus pembelajaran yang biasa dilakukan secara umum sama ada RPP khusus untuk anak ini gitu. Terus nanti evaluasinya beda. Kemarin kan Bapak menerangkan tentang ini apa sih? Buatan soal. Ya muatan soal gitu. Kan ada indikator ya, ada indikator capaian. Nah kalau kita itu dibedakan, misalnya kalau si anak ini memang itu atau misalnya kurangnya itu di aspek kognitif. Nah kalau misalnya lain misalnya mampu diberikan indikator sampai C4, C5 gitu. Kalau si anak ini misalnya dia hanya bisa sampai C2 ya sudah gitu Pak. Gitu. Jadi yang dibedakan dari evaluasinya juga gitu. Terus kalau misalnya ada gangguan dari komunikasi, oh ya berarti si anak ini mah harus pokoknya saya yakin lah guru mah pasti punya 1001 cara untuk mengatasi anak gitu Pak. Iya. Untuk mengatasi anak dan mengatasi suami ya Pak. Pinter sekali Ibu. Ya. Termasuk di sini seperti itu Pak. Oh, di mana Ibu di Kertasari, di sekolah mana Bu? Di PK Amalia Pak, di Paleren. Oh, di Paleren. Iya. Saya pernah di sana Bu, di Bukatanah Bu. Pernah di SD Bukatanah. Oh gitu, iya. Karena menuju PJJ jangan lagi biasa standby di lembur. Oh gitu, siap Ibu. Mohon Iya. Pak, mudah-mudahan biasa nanti bahan diskusi. Iya. Mohon Iya. ke ibu itu ya, Bu, saya punya teman yang masih single bisa mau.
Pak ini tanggung jawab Bapak. Alah, kumaha lah. Kedah ka abdi heula Bu cenah teh proposalna. Aduh, subhanallah sekali ya kita banyak intermezzo ya dalam kesempatan ini ya, tapi nggak apa-apa lah, Iya. mencairkan suasana gitu ya, tidak kaku Bumbu gitu. silaturahmi Pak Edi. Nah gitu, bumbu silaturahim gitu. Mangga Ibu presenter pada bis. Halo. Oh iya, Bu Asri ini. Bu Neni ya? Sama Bu Neni. Bu Neni, iya mangga. Ya, Iya mangga. udah di jam 15.49 ya Kak ya. Di Iya, jam iya. 16 ada teman kita juga yang Oh iya Bu. membuat presentasi ya. Jadi mungkin untuk ini kita ada waktu 1 menit lagi untuk membuat statement. Ya. Mangga Iya. silahkan Iya. dicapkan gitu. waktunya ya sampai jam 15 19 Bu. supaya bisa. Iya. Makasih. Terima kasih. Sudah diingatkan. Ibu presenter rupanya karena keterbatasan waktu juga, karena tadi ada gangguan teknis ya, sehingga kita agak sedikit telat gitu dalam room meeting ini. Langsung saja kita simpulkan ya, kesimpulannya bahwa guru itu ya memang harus memiliki tadi 4 kompetensi tadi gitu ya. Dan 4 kompetensi tadi memang harus kita pahami betul-betul, dan bagaimana nanti kita mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Garis besarnya untuk materi pada hari ini. Baik, saya kembalikan kepada host. Baik. Mangga Bapak Ustadz Siap. untuk memandu. Terima Nuhun. Ya baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ibu presenter kita, Ibu Agustin Nurlaila yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Edi sebagai moderator yang telah memandu acara ini sampai akhir. Dan saya ucapkan tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta, termasuk juga para instruktur yang sudah hadir di room kami ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari pertemuan pada sore ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di channel yang lain ya. Dan nanti insya Allah jam 4 sore setelah sholat asar mungkin mari kita sama-sama ramaikan lagi grup sebelah yang akan membahas tentang bagaimana membuat donat yang sangat baik. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak Ibu kalau yang mau live group atau live room silahkan diperkenankan untuk live